Apanya? Assalamualaikum Pak Uzen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, oke. Pak Uzen, kemarin kan kita sudah observasi, kemudian kemarin Pak Uzen juga sudah melaksanakan pembelajarannya dan sudah saya observasi walaupun hanya melalui WhatsApp ya, tapi itu tidak mengurangi dari niat kita untuk memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Husen. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran dengan materi atau kompetensi dasar sholat berjamaah melalui WA kemarin, nah apa kesan dari Pak Husen setelah menyajikan pelajaran itu? Apakah pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Pak Husen dalam RPP-nya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk kesesuaian dari rencana awal dalam pembelajaran dibuatkan RPP itu sudah sesuai dengan yang disampaikan dari materi dengan RPP yang ada. Dengan concern dari KD yang kemarin itu dengan tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Ya. Sudah sesuai ya? Ya. Nah terus bagaimana respon dari siswa terhadap pembelajaran yang kemarin itu? Tapi saya lihat sepertinya respon dari siswa sangat sedikit sekali ya? Iya betul Bun. Setelah diberi jeda waktu kurang lebih setengah jam 10 menit untuk mengisi absensi, peserta didik yang tercantum namanya dalam list absensi tersebut kurang lebih itu 35% dari jumlah keseluruhan dengan kehadirannya. Iya. Entah apa alasannya yang menyebabkan kehadirannya tanpa keterangan atau alfa. Itu sampai sekarang masih belum ada tembusan atau jawaban dari khususnya dari siswa tersebut. Iya. Oh iya, karena kan diberi waktu sampai 1 minggu ya. Ya. Ya oke. Nah, terus dari pembelajaran kemarin apa yang membuat Pak Benis merasa puas? Dan sebaliknya, apakah ada hal-hal yang membuat Pak Beni kurang puas dalam menyajikan pembelajaran yang kemarin? Baik, ada sih Bun. Kalau untuk pertanyaan puas tidak puas pasti ada. Untuk yang ketidakpuasan itu dari tadi ya udah disampaikan minimnya partisipan peserta didik yang jumlahnya dari keseluruhan hanya 35% yang ikut dalam kegiatan belajar online tersebut. Namun setelah ketidakpuasan ada kepuasannya, merasa bangga kepada peserta didik yang jumlahnya 35% itu yang masih antusias ingin bisa dalam belajar daring tersebut. Iya. Oke. Nah, walaupun hanya melalui WA, tetap kita harus mengapresiasi ke anak ya. Mungkin dia tidak atau mereka tidak merespon itu seperti yang kemarin sudah kita bicarakan, mungkin karena kendala dari sinyalnya tidak ada atau mungkin handphonenya yang masih dibawa oleh orang tuanya sehingga anak-anak belum bisa ikut respon semua, belum ikut pembelajaran semua dalam grup WA-nya. Oke, nah
Kalau dilihat dari ketercapaian kompetensi, apakah kompetensi siswa yang diinginkan oleh Pak Husen sudah tercapai? Untuk keseluruhan masih belum ya, Bun. Karena target kan 100%. Ini baru setengahnya lah kita bilang gitu. Dan sisanya sebagai bahan pemikiran serta tindakan untuk kedepannya bagaimana solusinya untuk respon partisipan peserta didik tersebut. Apakah kita melakukan kunjungan, home visit gitu, atau kita melakukan tugas tambahan gitu melalui tutor sebaya. Ini juga masih dalam bahan pertimbangan gitu. Iya, berarti harus ada tambahan melalui luringnya ya. Ya, gitu. Ya, karena kalau hanya mengandalkan dari WA saja kan berarti ini belum mencakup atau seluruh siswa belum mengikuti pembelajaran, berarti mau tidak mau harus diadakan pembelajaran luringnya juga. Nah, kira-kira yang menjadi kesulitan siswa apa? Yang pertama dari mungkin ya kompetensi yang ingin dicapai, Mas. Iya, mungkin dari ini ya, dari motivasi peserta didik tersebut masih minim tentang proses belajar secara online ini atau secara daring, yang mungkin hanya pikirannya atau pemikirannya hanya luring saja gitu. Padahal ini juga kan proses pembelajaran. Yang kedua dari kemampuan finansial dalam sarana, baik tadi yang Bunda sampaikan, baik dari HP, kuota gitu ya, ataupun sinyal. Dan yang terakhir, kesulitan yang dihadapi dalam KBM kemarin itu demonstrasinya, Bun, atau prakteknya. Karena lewat visual dan dibarengi dengan audio, ternyata tidak greget gitu kalau tidak ada actionnya. Ya, karena memang kalau materi sholat berjamaah berarti kan mau tidak mau harus dipraktekkan langsung ya. Sementara kalau lewat WA kan sulit untuk mempraktekkannya. Iya, tapi kalau kesulitan masalah kuota sih saya kira untuk anak-anak sebetulnya tidak ya. Karena apa? Karena kan sekarang sudah ada kuota yang dibantu oleh kementerian. Terus selain itu sekolah juga menyisihkan dari dana BOS untuk memberikan kuota kepada siswa walaupun sasarannya belum semua siswa, karena yang menjadi sasaran hanya anak-anak yang menyerahkan nomor handphone saja. Iya, oke, nggak apa-apa. Terus kalau kesulitan dari Pak Husen sendiri ada nggak kira-kira? Ada, Bun. Ada kesulitannya. Apa, coba? Yang pertama, dari pada umumnya ya gitu ya, pada umumnya untuk guru mata pelajaran khususnya, itu kesulitannya yang pertama pengondisian partisipan peserta didik yang masih slow respon dalam kegiatan daring ini, khususnya pembelajaran online ini, masih gimana gitu formula yang tepat untuk membangkitkan. Terlebih kan yang namanya guru mapel itu apa namanya, setiap seminggu sekali ya ketemunya gitu. Iya. Yang kedua mungkin dari pembagian tugas yang tidak balance antara yang hadir kemarin dengan yang belum. Jadi ada yang ketertinggalan gitu dari materi dengan target yang direncanakan. Iya. Oke. Jadi untuk tentunya Pak Husen juga sudah punya planning untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tadi ya. Iya. Iya. Oke. Jadi kira-kira untuk mengatasi kesulitan tadi planning Pak Husen seperti apa? Untuk yang kesulitan yang dihadapi dari yang dua tadi, mungkin yang pertama itu adanya sebuah kolaborasi atau kerjasama ya dari guru mata pelajaran terhadap wali kelas atau guru yang mengkondisikan kelas tersebut
untuk tindak lanjut peserta didik yang belum atau yang masih slow respon gitu dari kegiatan belajar online ini. Yang kedua, mungkin dari akselerasi untuk materi yang peserta didik yang kemarin ketertinggalan atau yang tertinggal dalam pembahasan, mungkin dibuatkan akselerasi materi apa bentuk rangkuman atau gimana, atau kita main sana ke rumahnya secara kelompok belajar home visit gitu. Jadi home visit ya. Oh iya. Ya memang sih kalau saya lihat itu di grup-grup kelas kan saya juga masuk ke dalam beberapa grup kelas ya. Memang rata-rata dari masing-masing grup kelas itu responnya sangat kecil sekali gitu terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru mapelnya masing-masing ya. Tapi kan tetap kita harus mencari penyebabnya ya, terutama saat tadi masalah dia handphonenya bukan handphone sendiri gitu, jadi masih menggunakan handphone orang tua. Tapi alangkah baiknya kalau terutama wali kelas ya bekerja sama dengan guru-guru mapel yang merasa diresponnya kurang oleh siswa itu untuk mengadakan home visit. Tapi tetap pada saat home visit kita juga tetap harus mengikuti prosedur karena kan tidak setiap orang bisa atau diperbolehkan atau diizinkan masuk ke kampung tempat siswa berada, karena kan masa sekarang masih masa pandemi, takutnya nanti kita datang ke sana juga ditolak oleh warga. Tapi tetap kita harus koordinasi dulu dengan Pak RT, Pak RW untuk untuk mengadakan kunjungan ke siswa yang mungkin karena tidak punya handphone, jadi dia tidak mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, kalau kita simpulkan dari pembicaraan kita dari awal tadi, berarti kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung, berarti utamanya yang pertama tentunya ini ya, berarti respon anak ya yang paling utama ya. Iya, minim. Respon anak yang sangat minim ya. Terus mungkin yang kedua mungkin di samping respon anak yang sangat minim, apa menurut Pak Husen? Dari media atau sarana-prasarana. Media, berarti medianya. Ya. Terus berikutnya mungkin juga kan kurang motivasi ya. Kurang dari motivasi dari anak itu sendiri, kemudian kurang motivasi juga dari orang tuanya, kemudian kurang motivasi juga dari kita sebagai guru gitu, karena tetap kita sebagai guru harus selalu memberikan motivasi kepada anak didik untuk supaya mengikuti pembelajaran setiap ada jadwal pembelajaran. Oke, nah kalau tadi kita sudah merumuskan atau kita sudah punya berarti alternatif yang atau mungkin hal-hal yang menjadi kendala dalam pembelajaran ini sudah kita temukan, lalu kira-kira apa yang harus dilaksanakan oleh Pak Husen untuk pembelajaran yang akan datang? Yang pertama, untuk Husen sendiri sebagai guru mapel itu harus bisa menemukan formula khusus dalam materi yang akan disampaikan ke depan. Jadi tidak hanya menggunakan media WhatsApp group ataupun Google Classroom dan lain sebagainya. Itu juga bisa mungkin untuk membuat sebuah modul atau buku pembelajaran yang ringkas gitu untuk bisa dibawa pulang atau dipelajari di rumah. Ya walaupun sebetulnya kalau modul itu kan sebetulnya sekolah juga sudah
sudah mengirimkan Iya. kepada siswa kan, setiap siswa sudah punya, Iya. tapi ternyata juga tetap mereka responnya juga masih kurang gitu. Tapi ya itu tadi, karena memang motivasi dari dalam dirinya sendiri yang sepertinya masih kurang. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya bisa berubah ya. Nah, kalau Pak Husain sendiri, adakah saran untuk sekolah untuk mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran ini? Saya Ada sebagai sih, kepala Bun. sekolah kan harus ada masukan untuk supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar seperti harapan kita. Ya. Ada sih, Bun. Mungkin untuk kepala sekolah dan stakeholder itu senantiasa bisa terus memfasilitasi bagi peserta didik yang sifatnya keterbatasan ya, baik dari yang tadi, baik sarana prasarananya ataupun si siswanya sendiri gitu, untuk bisa juga partisipasi untuk memotivasi untuk belajar ke depannya, apalagi dalam mengerjakan tugas gitu. Iya, memang sih ya. Tadi karena kondisi di wilayah Lewiliang, terutama di sekitar sekolah kita itu adanya di gunung, sehingga jaringan memang benar-benar menjadi kendala. Tapi namun demikian, saya sudah memberikan keleluasaan kepada siswa yang punya fasilitas handphone tapi jaringannya tidak bagus, maka siswa boleh datang ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan untuk menggunakan WiFi yang ada di sekolah. Tapi alhamdulillah ya, terima kasih ya Pak Husain, itu masukan yang bagus dari Pak Husain. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa memperbaiki pembelajaran dengan maksimal, walaupun tidak 100%, tapi tetap kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Ya oke, terima kasih ya Pak Husain ya atas waktunya. Terima kasih. Tetap semangat. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan datang bisa berjalan dengan baik, respon dari anak juga baik, sehingga kita bisa mengukur ketercapaian pembelajaran itu dengan baik pula. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, tolong tetap harus menjaga kesehatan, dan tolong jangan lupa diingatkan kepada anak-anak kita dan juga warga sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.